Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolibri Gustavo. Saya dari Sastra Inggris A. Hari ini saya akan membacakan jawaban dari UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampunya adalah Bapak Purbojati. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, hakikat Pancasila. Hakikat Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam semua hati nurani manusia, serta juga nilai-nilai yang terkandung dalam semua ajaran agama dan kepercayaan manusia. Dengan kata lain, nilai Pancasila adalah universal. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk 2A, tujuan pendidikan Pancasila. Adapun tujuannya yaitu memperkuat Pancasila sebagai falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasilais dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Yang ketiga, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa. Untuk pertanyaan 2B, landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah landasan historis. Pancasila adalah warisan jenius dari para pendiri bangsa. Yang kedua adalah landasan kultural. Pancasila merupakan local wisdom bangsa dan realitas objektif dalam diri bangsa Indonesia. Yang ketiga, landasan filosofis. Pancasila mengandung konsep religiuitas, humanitas, nasionalis, serta sosialitas yang dapat dipertanggungjawabkan dari tinjauan teoritas dan filsafat. Pertanyaan yang ketiga, identifikasi implementasi nilai Pancasila dalam sejarah. Jadi Pancasila adalah dasar ideologi negara dan bangsa Indonesia. Yang pertama dari era Orde Lama. Pada masa ini Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang meliputi tajamnya konflik ideologi. Yang kedua adalah pada masa Orde Baru. Pada masa ini, pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila. Yang ketiga, ada masa Orde Reformasi. Orde ini mengoreksi penyelewengan yang dilakukan Orde Baru berupa hak-hak rakyat yang dikembangkan. Pertanyaan nomor 4, yaitu deskripsi nilai Pancasila pada awal kehidupan. Berdasarkan temuan artefak dan fosil manusia yang beragam dari mulai dari Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis, dan Homo sapiens, sebagai penjelasan bahwa nilai kehidupan Pancasila sudah mengacu pada nilai selanjutnya sebagai indikator. Untuk 4B, deskripsi Pancasila pada masa kerajaan awal. Untuk nilai religi, maksudnya agama-agama ke Nusantara dengan berbagai jalur. Untuk dari nilai kemanusiaan, adanya sistem kasta seperti ajaran Hindu. Dan yang ketiga, adanya nilai persatuan, adanya pernikahan politik antara dua kerajaan, seperti Rakai Pikatan dan istrinya. Demokratis, adanya ajaran primus inter pares, dan yang terakhir keadilan, yaitu tertulis di berbagai prasasti jika raja-raja sering bersedekah tanah dan hasil bumi serta sapi. Untuk pertanyaan 4C, deskripsi nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional. Dari nilai religi, Sriwijaya menjadi pusat perkembangan agama Buddha atau Mahayana. Yang kedua, adanya nilai kemanusiaan, yaitu ajaran Buddha yang tidak mengenal sistem kasta. Yang ketiga, adanya nilai persatuan, prasasti Telaga Batu, memberi bukti bahwa tata tertib negara berisi ancaman dan pelanggaran. Yang keempat, nilai demokratis, semua masalah diputuskan secara musyawarah melalui Dewan Nagari. Dan yang terakhir, adanya nilai keadilan, Sriwijaya tidak keberatan mengakui Cina adalah negara yang berhak diberi upeti. Untuk pertanyaan nomor 5, implementasi Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Dalam mengisi kemerdekaan, kita agaknya harus bekerja keras, semangat, dan pantang menyerah dalam belajar. Tentu saja saya sebagai mahasiswa. Lalu mengikuti upacara dengan khidmat dan menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan toleransi. Dalam mempertahankan kemerdekaan,
Siap sedia membela tanah air, melestarikan budaya bangsa, dan memperkuat karakter anak bangsa, dan menolak intervensi asing. Baik, pertanyaan nomor 6, deskripsi patriotisme pada masa penjajahan sampai proklamasi. Jadi, satu, nilai kesatuan dan persatuan. Nilai ini terlihat saat Belanda menciptakan negara-negara bagian dan daerah otonom dalam negara federal sebagai upaya memecah belah Indonesia sehingga Indonesia dituntut menjadi negara kesatuan kembali. Yang kedua, adanya rasa rela berkorban tanpa pamrih. Contohnya Jenderal Sudirman yang rela berperang dalam keadaan sakit. Yang ketiga, adanya cinta tanah air. Cinta tanah air atau nasionalisme menimbulkan rasa patriotisme di kalangan para pejuang pada perlawanan penjajah. Untuk 6B, deskripsi dari analisis nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Dari sila yang pertama, ketuhanan, meminta bantuan serta senantiasa berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, dari nilai kemanusiaan dengan toleransi yang menguatkan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan yang ketiga, nilai persatuan memperkuat pertahanan dari ancaman dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat, dari nilai kerakyatan dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat agar saling menghargai. Yang kelima adalah nilai keadilan. Rakyat Indonesia berhak mendapatkan kesamaan hak yang adil dalam bidang apapun. Pertanyaan nomor 7, identifikasi proses perumusan dan pengesahan Pancasila. Dalam perumusan Pancasila melalui beberapa sidang, diawali dengan sidang BPUPKI, lalu PPKI, setelah proklamasi tentunya. Di sidang tersebut, beberapa tokoh mencetuskan ide-ide sebagai dasar negara, sehingga diputuskan Piagam Jakarta. Hingga saatnya pengesahan UUD 1945 dan dengan 5 dasar negara yang berada di alinea keempat pada pembukaannya, sejak saat itu, Pancasila sah menjadi dasar negara Indonesia yang telah ditetapkan. Pertanyaan untuk nomor 8, deskripsi perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila, sidang BPUPKI membicarakan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka. Tokoh yang berpidato yaitu yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yang memberikan usulan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, yang memberikan usulan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Yang terakhir ada Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, konsepsi dasar negara adalah Pancasila, asasnya nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Setelah itu dicetuskannya Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk 8B, proses pengesahan Pancasila. Atas desakan tokoh Indonesia, Jepang menyetujui pemberian atau pembentukan persiapan kemerdekaan yaitu PPKI, diketuai oleh Soekarno. Sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi. Salah satu hasil keputusan sidang yaitu menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 itu sendiri. Rumusan Pancasila dicantumkan pada alinea keempat pada pembukaan UUD 1945 dan dinyatakan sah menjadi dasar negara. Pertanyaan nomor 9, identifikasi Pancasila dalam sistem filsafat. Kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama dan saling keterikatan dan ketergantungan filsafat adalah upaya mencari kejaksanaan dalam hidup dan membangun peradaban manusia. Berikut merupakan filsafat yang dikemukakan salah satu ahli mengenai Pancasila. Pertanyaan nomor 10,
Untuk 10A, mendeskripsikan pengertian filsafat. Filsafat merupakan studi tentang hakikat realitas dan keberadaan soal yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar atau salah. Untuk 10B, mendeskripsikan pokok pikiran Pancasila dalam sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. Pancasila merupakan satu kesatuan dari bagian-bagian. Tiap sila memiliki fungsi tersendiri. Tiap sila tidak dapat berdiri sendiri atau bertentangan. Dan yang terakhir, keseluruhan sistem Pancasila merupakan satu kesatuan yang sistematis. Untuk 10C, rincian unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang dibuat untuk bulat dan utuh. Sila 1 mendasari, menjiwai, meliputi sila 2, 3, 4, dan 5. Sila kedua didasari, dijiwai, diliputi sila 1 dan mendasari, menjiwai sila ketiga, 4, dan 5. Sila ketiga didasari, dijiwai sila 1 dan 2 dan mendasari sila 4 dan 5. Sila keempat didasari, dijiwai sila 1, 2, dan 3 dan mendasari sila kelima. Sila kelima diliputi, dijiwai, dan didasari oleh sila 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaan untuk 10D, hakikat nilai moral dan norma Pancasila. Untuk sila pertama, nilainya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu normanya adalah pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Untuk nilai moralnya, meyakini dan memilih satu agama dengan menjalankan perintahnya. Sila kedua, untuk nilainya sendiri ada nilai kemanusiaan. Salah satu normanya adalah pasal 27 ayat 1 NRI 1945. Nilai moralnya adalah menjunjung tinggi kemanusiaan. Sila ketiga, nilainya persatuan, dan salah satu normanya adalah pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945, dan nilai moralnya adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Untuk sila keempat, nilainya adalah nilai kerakyatan. Untuk normanya, salah satu normanya adalah pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945, dan contoh moralnya adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Nilai dari sila kelima adalah keadilan, dan salah satu normanya adalah pasal 33 dan pasal 34 UUD NRI 1945. Nilai moralnya meratakan dan menghargai orang yang berbeda suku, ras, dan lain-lain, melakukan gotong royong. Untuk 10E, Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar semua kegiatan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, artinya semua hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus sejalur, tidak boleh bertentangan ataupun melakukan intervensi. Pertanyaan nomor 11, pemahaman ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi berarti seluruh rakyat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan dan juga Pancasila sebagai visi misi atau cita-cita negara. Jadi Pancasila sendiri adalah seperti harapan yang harus dicapai oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang ke-12, untuk 12A, pengertian konsep dan makna ideologi. Ideologi sendiri adalah cara pandang yang membentuk kerangka berpikir dalam mewujudkan cita-cita. Untuk 12B, kelebihan ideologi Pancasila daripada ideologi yang lain. Yang pertama, sistem kepercayaan yang dianut Pancasila adalah monoteisme. Yang kedua, adanya hak asasi sangat dijunjung dalam ideologi Pancasila. Yang ketiga adalah pengambilan suara berdasarkan musyawarah. Jadi rakyat menjadi yang utama dalam pemilihan suara. Yang ketiga ada nomor 12C, maksudnya Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksudnya Pancasila memiliki sifat dinamis. Pancasila memiliki sifat dinamis yang mencerminkan keterbukaan pemikiran sehingga mampu menerima segala iklim perubahan yang terjadi. Nomor 13, contoh dari salah satu penjelasan. Saya mengambil contoh nilai moral Pancasila.
dari sila pertama, yaitu mengakui adanya Tuhan dan memeluk agama yang dipercayai. Untuk saya sendiri, saya menganut agama Islam dan saya memeluk dan mempercayai ini dengan sepenuh hati. Untuk sila kedua, memanusiakan manusia, jadi memperlakukan manusia dengan haknya sebagai manusia, karena setiap manusia memiliki hak asasi dan wajib untuk ditaati oleh semua orang. Sila ketiga, tidak menerima secara langsung budaya yang masuk. Ini maksudnya kita bukan berarti kita tidak menerima, tapi kita menyaring. Kita harus melakukan filtrasi. Apakah budaya ini akan merusak budaya Indonesia atau akan bertentangan dengan Pancasila. Jadi kita harus memilih dan memilah bagaimana yang ada budaya-budaya masuk. Jadi seperti itu. Untuk sila keempat, tidak mengkasta-kastakan orang berdasarkan jabatan dan kekayaan. Jadi mungkin berbeda dengan sistem kasta yang ada di agama Hindu. Untuk kasta yang berdasarkan jabatan dan kekayaan, menurut saya itu bukan hal yang bagus, karena ya meskipun dia lebih kaya atau dia pendidikannya lebih tinggi, kita sama-sama manusia. Sila kelima, setiap orang sama, jadi tidak membeda-bedakan teman. Seperti sekarang ini, mungkin banyak orang yang menganut beauty standar, jadi dia membeda-bedakan temannya. Jadi kalau temannya tidak putih atau tidak memenuhi kriterianya dia tidak mau berteman, dan itu adalah hal yang salah. Jadi mau bagaimanapun seseorang itu, dia tidak boleh didiskriminasi, apalagi melalui fisik. Seperti itu. Baik, sekian pembacaan jawaban ulangan tengah semester saya. Semoga Bapak dosen bisa menerima dan teman-teman yang melihat bisa mengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.